Saudara-saudari para adorator yang terkasih, dosa menyebabkan kehidupan manusia yang seharusnya terarah kepada hidup sejati yang abadi, berbalik menuju kebinasaan, menuju maut. Kristus datang untuk menyelamatkan manusia, yaitu mengembalikan proses hidup manusia di dunia ini kembali menuju hidup sejati yang abadi. Namun, kerusakan dan kematian akibat dosa itu tidak dicabut, melainkan digunakan oleh Kristus sebagai jalan menuju hidup sejati yang abadi itu. Sebab manusia harus bertanggung jawab atas dosanya, yaitu mau dengan ikhlas menerima akibat dosa dan menggunakannya untuk mencapai hidup sejati. Maka mukjizat yang dilakukan Kristus selama di dunia ini merupakan tanda penyelamatan sejati itu dan bukan penyelamatan itu sendiri. Kita diingatkan bahwa kedatangan Kristus sungguh merupakan kabar gembira. Karya penyelamatan itu mulai dilaksanakan. Namun, karya penyelamatan itu mengikuti proses hidup manusia yang karena dosa mengalami kerusakan dan akan rusak total. Maka mukjizat yang dilakukan Kristus hanya dilakukan bila hal itu dapat ditangkap orang sebagai tanda penyelamatan sejati. Seperti ketika Kristus berbicara tentang Yohanes Pembaptis kepada orang banyak, Ia dengan tegas bertanya, "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Melihat orang berpakaian halus? Melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Pernyataan Kristus ini mau menegaskan bahwa perutusan Yohanes Pembaptis bukan untuk membawa kesenangan, kesehatan, keselamatan atau hidup duniawi, melainkan untuk kegembiraan, keselamatan, dan kehidupan sejati yang abadi. Hidup Yesus di padang gurun melambangkan datangnya harapan bagi manusia yang sudah tidak berpengharapan lagi karena dosa. Kita tahu bahwa padang gurun adalah lambang kematian, lambang tiadanya harapan hidup. Oleh karena itu, manusia hendaknya menyadari bahwa penyelamatan Kristus itu mengikuti proses hidup manusia selama di dunia ini. Dapat dikatakan, karya penyelamatan Kristus terlaksana dalam proses, yaitu selama kehidupan manusia di dunia ini. Jadi, karya penyelamatan Kristus baru akan paripurna pada akhir zaman. Rasul Yakobus menasihati agar kita bertekun dan bersabar. Kita pasti akan merasakan kegembiraan sejati secara paripurna, tetapi di akhir zaman. Selama dalam zaman atau waktu karya penyelamatan itu dalam proses,
Sebagaimana kata Santo Yakobus, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus bab 5 ayat 8. Kedatangan Tuhan yang dimaksud ialah hidup sejati, sukacita sejati, kebahagiaan sejati di akhir zaman. Zaman atau waktu itu relatif, panjang pendeknya tergantung dari sisi mana dipandang. Karena itu, menyambut karya penyelamatan Kristus selama di dunia ini berarti bertobat, yaitu memandang karya penyelamatan itu seperti Kristus memandang dan melaksanakannya. Yang mau disingkirkan Yesus, yang diperangi Kristus adalah dosa dan kejahatan serta segala akibatnya. Akibat dosa harus dihadapi dan diatasi. Kita menggunakan senjata kebaikan untuk memerangi dosa dan kejahatan. Dalam budaya Jawa dikenal juga ajaran seperti yang diajarkan oleh Kristus itu. Orang harus menyerang musuh tanpa pasukan tentara, ngeluruk tanpa bolo. Orang harus mengalahkan musuh tanpa merendahkan dan menindas, menang tanpa angasorake. Kekuatan rohani untuk mengalahkan kejahatan bukan hanya jauh lebih kuat daripada kekuatan otot, tetapi juga kekuatan yang mendatangkan sukacita dan kebebasan sejati, juga bagi orang yang berdosa atau kejahatannya dikalahkan. Demikian pula Nabi Yesaya yang menubuatkan bahwa orang-orang yang tidak mempunyai harapan akan bergembira karena Tuhan datang untuk menyelamatkan. Orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, kedukaan dan penderitaan akan diusir. Nubuat Nabi Yesaya ini haruslah kita pandang dengan wawasan seperti itu, agar kita dapat memahaminya dengan baik. Saudara-saudari terkasih, kita diundang untuk terus sadar apa tujuan kita hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini hanyalah cerminan ataupun gambaran atau tanda-tanda yang akan rusak dan akan kita tinggalkan. Kita bergerak menuju hidup kekal dalam keabadian. Maka kita terus diundang untuk percaya kepada Allah dalam setiap keadaan, juga dalam hal-hal yang mengganggu. Doa Santa Teresia dari Yesus mengungkapkan hal ini dengan amat mengesankan. Semoga tidak ada hal yang membingungkan engkau. Semoga tidak ada hal yang menakutkan engkau. Segala sesuatu akan berlalu. Allah tidak berubah. Kesabaran memperoleh segala sesuatu. Siapa yang memiliki Allah tidak kekurangan sesuatu pun. Allah sendiri mencukupi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.